Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mempelajari materi terakhir dari saya, yaitu terkait dengan karakter kualitatif dan karakter kuantitatif. Kalau kita melihat dari kata kualitatif, itu berarti suatu karakter yang tidak bisa diukur, sedangkan karakter yang bersifat kuantitatif itu merupakan karakter yang terukur atau berupa angka. Nah, tentunya karakter ini kita peroleh dari suatu hasil penelitian yang dilakukan oleh Mendel, di mana Mendel melakukan persilangan pada kacang, yaitu varietas Ercis. Pada penelitian yang dilakukan oleh Mendel ini, beliau melakukan suatu persilangan buatan dengan menyilangkan antara bunga jantan dengan bunga betina dari lain bunga. Caranya yaitu dengan cara membuang polen dari satu bunga dan mencari polen dari bunga lain yang memiliki ciri yang berbeda. Dari hasil persilangan tersebut kemudian dicatat dan disimpan secara terpisah. Nah, di sini terlihat bahwa terdapat suatu pemisahan karakter yang memiliki sifat-sifat yang berbeda dari kedua tanaman yang disilangkan. Berdasarkan hasil dari persilangan tersebut, maka Mendel memiliki beberapa hasil pengamatan, di mana dari sifat-sifatnya terdapat bentuk biji, kemudian warna argumen, kemudian warna bunga, warna polong, kemudian tinggi tanaman. Nah, di sana terdapat suatu sifat yang saling bertolak belakang. Misalnya saja adalah yang bentuk biji, di sana ada yang bundar, ada yang berwarna keriput. Nah, dari hasil persilangan tersebut diperoleh keturunan F1, di mana sifat bundar itu mengalahkan sifat yang keriput. Kemudian warna argumen kuning mengalahkan sifat yang hijau. Kemudian warna ungu menghalangi sifat yang putih. Kemudian hijau juga menghalangi sifat yang kuning. Serta yang tanaman tinggi juga menutupi atau menghalangi tanaman yang pendek. Dari hasil tersebut maka diperoleh kesimpulan bahwa terdapat suatu sifat yang dikalahkan atau yang tertutupi, dan juga ada yang sifat yang mendominasi atau yang menutupi, sehingga dikenal suatu istilah sifat resesif dan sifat dominan. Yang paling mudahnya adalah kalau resesif itu sifat yang kalah, sedangkan yang dominan itu adalah sifat yang menang. Nah, tentunya karena latar belakang dari Mendel ini merupakan suatu peneliti yang bidangnya adalah matematika, maka kombinasi dari pengetahuan botani itu diterapkan juga pada matematika. Gitu. Jadi ilmu matematika digunakan pada ilmu botani, sehingga diperoleh beberapa angka di sini. Kalau tadi kita melihat dari sifat fisiknya, kenampakannya atau fenotipnya, itu berupa karakter yang tergolong dari kualitatif, sedangkan yang ini merupakan angka, berarti termasuk dari karakter yang bersifat kuantitatif. Nah, di sini terdapat beberapa perbandingan, di mana tadi sudah disebutkan bahwa ada sifat yang mengalahkan, ada sifat yang dikalahkan. Berdasarkan hasil pengelompokan tersebut diperoleh perbandingan, ya, kalau di rata-rata itu sekitar 3:1 gitu, untuk semua sifat. Nah, dari sifat inilah, dari perbandingan inilah, maka si Mendel berasumsi bahwa terdapat suatu hubungan yang bersifat dominan dan resesif antar faktor penentu ciri. Kemudian faktor-faktor dapat bersegregasi atau berpisah. Artinya gamet jantan yang awalnya itu memiliki sifat misalkan A besar, kemudian B besar, itu kalau menjadi gamet akan berpisah separuh dari indukannya, yaitu A besar, B besar. Dan juga satunya sama dengan indukan yang lainnya, yaitu A besar, B besar.
Kemudian terdapat penggabungan gamet itu terjadi secara acak. Artinya gamet itu akan bergabung lagi, setelah berpisah maka bergabung lagi, cuma kejadiannya terjadi secara acak. Nah, kejadian acak inilah yang nantinya akan menyebabkan terjadinya perbandingan 3:1 menurut hukum Mendel. Nah, segregasi itu terjadi pada generasi F2, di mana sifat tetua itu nanti akan muncul lagi. Mendel beranggapan bahwa setiap tanaman memiliki dua faktor penentu, yaitu jantan dan satu betina. Keduanya bergabung melalui proses perkawinan, di mana setiap faktor utuh mempertahankan identitasnya sehingga keduanya dapat berpisah kembali secara utuh. Ini merupakan suatu pembentukan gamet. Nah, di sini diibaratkan dengan reaksi antara hidrogen dan oksigen, di mana keduanya itu memiliki sifat yang berbeda. Yang satunya adalah sifat yang sama ya. Yang satunya, yang kanan itu reaksi, yang kiri itu reaksinya berupa reaksi gas, hidrogen dan oksigen. Sedangkan hasilnya itu adalah air, di mana kedua sifatnya dari dari reaksinya antara sama-sama gas itu jika direaksikan akan membentuk materi yang baru, yaitu berupa air. Nah, dari hasil ini nanti akan bisa berpisah lagi sehingga nanti akan menghasilkan pemisahan yang serupa dengan reaksi pertama, yaitu hidrogen dan oksigen. Nah, itu pengibaratan hukum Mendel pertama ini. Kemudian pada perkawinan itu terjadi penggabungan gamet secara acak, bahwa setiap gamet jantan yang dihasilkan oleh F1 akan mempunyai kesempatan yang sama dalam mengawini gamet-gamet betina dari individu F1. Nah, tidak ada pengecualian nanti ya, dari gamet tersebut akan saling melakukan persilangan, ya, sifat-sifatnya akan saling mengawinkan seperti itu, berpasangan. Akan tetapi sifat-sifat tersebut tidak mempengaruhi dari alel yang berbeda. Gitu. Misalkan sifat yang tadinya A besar itu bulat, kemudian B besar itu merupakan tinggi. Nah, antara A dengan B itu alelnya berbeda, maka tidak akan saling mempengaruhi, kecuali A besar dengan A kecil itu alelnya sama. Nah, misalkan untuk A besar itu adalah warna biji bulat, sedangkan A kecil itu biji keriput. Nah, itu merupakan satu alel. Nah, sedangkan yang berbeda alel itu beda notasinya, maksudnya ya, itu tidak akan mempengaruhi sifatnya. Nah, ini termasuk dari hukum Mendel yang kedua, yaitu hukum pemilihan bebas. Nah, kalau kita mengenal persilangan monohibrid, maka juga ada yang diistilahkan dengan persilangan dihibrid. Nah, persilangan dihibrid ini melibatkan pola perkawinan dengan dua macam sifat yang berbeda. Misalkan ya, persilangan galur murni kedelai berbiji kuning halus dengan galur murni berbiji hijau keriput. Nah, berikut tabel persilangannya. Di sini dinotasikan dengan huruf G besar untuk warna kuning, sedangkan yang hijau itu dinotasikan alelnya berupa G kecil. Kalau yang halus di sini W besar, sedangkan yang keriput itu adalah W kecil. Nah, ini kalau menjadi gamet, maka ini separuh dari indukannya. G besar itu 1, W besar itu 1. Sama halnya seperti ini, G kecil 1, W kecil itu 1. Nah, nanti akan terjadi perkawinan, gitu ya, perkawinan. Maka nanti akan bergabung lagi antar alelnya, berpasangan lagi ya, yaitu G besar dengan G kecil, W besar dengan W kecil. Maka akan menghasilkan F1, sifatnya sama seperti indukan yang pertama, yaitu kuning halus. Nah, ini menandakan bahwa sifat yang pertama ini dominan. Kemudian kalau misalkan ini dibiarkan menyerbuk sendiri, maka yang terjadi adalah persilangan antar F1. Nanti persilangan antar F1 ini akan menghasilkan
generasi F2. Nah, untuk persilangan F2 ini akan lebih agak rumit lagi, sehingga kita memerlukan bantuan tabel persilangan. Nah, ini merupakan contoh dari tabel persilangan. Nah, dari sifat yang G besar G kecil, W besar W kecil, jika dipisahkan nanti akan menjadi gamet G besar W besar, G besar W kecil, G kecil W besar, G kecil W kecil. Nah, ini juga terjadi pada gamet betina, gamet jantan dan betina, kemudian melakukan persilangan, ya, melakukan perpasangan, nanti akan menghasilkan sifat-sifat sebanyak 16. Oke, ya, karena ini 4, kemudian gamet betinanya juga 4. 4 kali 4 berarti 16. Nah, sifat-sifatnya tergantung dari ciri yang pertama, ya. Karena yang kuning itu sifatnya adalah dominan, yang halus juga sifatnya dominan, maka di sini menyesuaikan. Kalau ada G besar berarti di sini nanti warnanya kuning. Sedangkan kalau ada W besar berarti halus. Itu menyesuaikan. Dari hasil persilangan ini nanti akan diperoleh perbandingan lagi, ya. Kalau itu nanti sifatnya dominan dan resesif, maka nanti akan menghasilkan sifat yaitu dengan perbandingan 9 banding 3 banding 3 banding 1. Nah, berbicara terkait dengan karakter kuantitatif, maka kita tidak lepas dari sifat fenotipnya atau kualitatifnya, di mana sifat fenotip pada tanaman itu perpaduan antara genotip dengan lingkungan, sehingga ada rumus, ya. Rumus ini berlaku untuk persilangan, ya, di mana fenotip itu sama dengan genotip ditambah environment atau lingkungan. Untuk seleksi karakter kuantitatif, itu biasanya menggunakan suatu ragam fenotip antara individu-individu dalam populasi. Jadi melihat keragaman dari kenampakan sifat yang dimiliki pada suatu tanaman. Nah, terkait dengan sifat-sifat tadi, tentunya ada suatu kecenderungan, ya, kecenderungan di mana hasil keturunannya itu lebih kecil, artinya lebih rendah sifat genetiknya, ataukah lebih tinggi sifat genetiknya. Nah, biasanya ini dikenal dengan sifat heterosis. Nah, istilah ini biasanya dikaitkan juga dengan keunggulan hibrida. Nah, kalau kita bicara hibrid berarti kan separuh. Nah, separuh ini identik dengan persilangan antara tetua jantan dengan tetua betina atau F1. Pengertian dari heterosis sendiri itu merupakan keunggulan hibrida atau hasil persilangan F1 yang melebihi nilai kisaran kedua tetuanya. Jadi ini merupakan suatu produk unggul yang kalau bisa dikatakan seperti itu merupakan suatu produk unggul yang nantinya akan dijadikan suatu sumber tetua. Ya, jadi hasil keturunan ini, ya, hasil keturunan ini dilihat tetuanya bagaimana. Nah, nanti tetuanya ini yang akan digunakan terus-menerus. Sehingga untuk menghasilkan F1 tersebut yang memiliki sifat lebih besar dibandingkan kedua indukannya, maka dilacaklah atau ditentukanlah tetua dari F1 ini. Nah, untuk sifat, ya, penggolongan sifatnya itu bisa keturunan F1 itu lebih besar dari setengah, ya, atau rata-rata dari sifat dari tetua jantan dan tetua betinanya, ataukah paling baik dari tetua jantan maupun tetua betinanya. Jadi ini sebenarnya hampir sama, cuma kalau yang di atas itu rata-ratanya. Kalau ini memang mutlak lebih besar dibandingkan dengan tetuanya. Dan biasanya kalau kita berbicara dengan heterosis ini istilahnya juga berkaitan dengan hibrida yang sudah disebutkan tadi. Kalau kita melihat varietas hibrida itu biasanya terjadi penurunan sifat jika F1-nya itu dikembangkan lagi, artinya ditanam lagi. Biasanya varietas F1 hasil persilangan dari tanaman hibrida itu akan memiliki sifat yang tidak sama dengan tetua awalnya. Itu memang disengaja
dibuat seperti itu agar sifat-sifat yang unggul itu tetap terpelihara, sehingga sifat komersialnya itu tetap terjaga. Nah, itu merupakan satu trik yang dilakukan oleh suatu perusahaan agar petani itu tetap memilih benih yang dihasilkan oleh perusahaan tersebut. Nah, kalau bisa digambarkan ya, sini ada beberapa contoh antara tetua jantan dan tetua betinanya dan juga F1-nya atau hybridnya. Nah, bisa dilihat di sini kalau di bagian atas itu ya, antara tetua jantan dan tetua betina itu diapit ya. Kanan kiri itu merupakan tetuanya, sedangkan yang tengah itu adalah keturunannya atau satunya. Nah, ini sama juga pada jagung, tanaman jagung ya. Nah, ini yang tanaman tetuanya yang di sebelah kiri dan sebelah kanan ya. Kemudian yang tengah itu merupakan keturunan hybridnya. Dan ini hasil jagungnya. Bukan jantan, tetuanya ya, yang sebelah kanan kiri, yang tengah adalah sifat hybridnya. Gitu. Jadi di sini dapat disimpulkan bahwa sifat dari F1-nya itu lebih besar dari P1 maupun dari P2. Tentunya hal tersebut terjadinya sifat heterosis itu dipengaruhi oleh beberapa sebab ya. Di sini kalau bisa diterangkan itu ada 3 teori yang menerangkan bahwa terjadinya heterosis itu dipengaruhi oleh 3 teori. Yang pertama adalah teori dominansi. Nah, ini jelas ya, karena kalau misalkan terdapat suatu gen yang mendominasi, maka gen-gen yang resesif itu akan tertutupi, sehingga nanti sifat yang dihasilkan itu biasanya akan memiliki sifat yang unggul. Kemudian ini contohnya ya, persilangannya. Jadi kalau untuk yang dominan itu angkanya itu sebanyak 2, sedangkan yang resesif itu angkanya 1. Sebenarnya kalau 1 dengan 2, kalau dibandingkan itu akan lebih besar 2. Maka di sini persilangannya akan menghasilkan 2 semua. Gitu. Maka di sini dapat disimpulkan bahwa antara sifat F1 dengan P1 ataupun P2 itu akan lebih besar F1. Kemudian teori yang kedua adalah over dominan. Ini hampir sama sebenarnya, cuma terjadi peningkatan dominansi di mana yang resesif itu memiliki nilai 1, sedangkan yang dominan itu memiliki sifat 1,5. Ini hampir sama, cuma di sini ada penekanan bahwa terdapat penambahan dominansi ya, peningkatan dominansi ya, sehingga akan lebih nampak sifatnya. Nah, ini kalau yang ini adalah teori interaksi antar alel yang berbeda. Kadang suatu sifat itu tidak hanya dipengaruhi, fenotipnya itu tidak hanya dipengaruhi oleh satu gen saja, tapi ada beberapa gen yang berlainan ya, lokusnya berlainan atau berbeda ya, alelnya berbeda, tapi memiliki sifat yang saling mendukung. Itu. Jadi kalau misalkan 2 gen itu nanti berpadu, maka akan menghasilkan sifat yang lain dibandingkan dengan tetuanya. Ini biasanya terdapat pada gen yang kompleks ya, tidak hanya gennya itu persilangannya itu hanya monohibrid atau dihibrid. Ini katanya sudah secara general. Nah, tentunya untuk mengetahui kecenderungan apakah tanaman itu termasuk pada heterosis atau bukan, maka bisa dilakukan suatu pengukuran atau besaran dari heterosis itu dengan menggunakan beberapa persamaan. Yang pertama di sini ada 2 cara ya. Cara pertama itu membandingkan antara selisih F1 dan rata-rata kedua tetuanya dengan rata-rata kedua tetuanya. Persamaannya seperti ini ya, heterosis H sama dengan F1 ya.
selisih ya, selisih F1 dengan gabungan tetuanya rata-rata ya. Nah, dibandingkan dengan gabungan sifat tetuanya di rata-rata dikali 100%. Untuk yang kedua, ini untuk mengukur nilai heterobilitasnya. Ini bisa dilakukan dengan membandingkan antara F1 dengan rata-rata penampilan tetua terbaik. Nah, nilai penampilan tetua terbaik ini adalah rata-rata diambil dari nilai rata-rata nilai tetuanya ya, tetua jantan dan betinanya. Ini persamaannya ya, sama-sama dikali 100%. Yang membedakan adalah nilai yang belakangnya. Nah, misalkan ini ada suatu contoh ya. Hasil rata-rata jagung per plot untuk P1 ya, tetua 1 itu adalah 15,2 kg. Sedangkan P2, tetua 2 itu adalah 12,1 kg. Jika ini disilangkan, maka akan menghasilkan keturunan F1 dengan hasil yang lebih tinggi dibandingkan P1 dengan P2, yaitu 17,5. Nah, kalau ini dilihat secara sepintas, maka ini memenuhi sifat dari heterosis, di mana F1 itu lebih besar dibandingkan P1 dengan P2. Tapi untuk mengetahui lebih jelasnya, maka kita bisa menghitungnya ya dengan menggunakan dua persamaan yang tadi saya sebutkan tadi. Nah, diketahui P1, P2 dan F1 seperti yang di soal tadi. Kemudian ditanya adalah nilai heterosis dan heterobilitiosisnya. Nah, jika dimasukkan dalam suatu persamaan tadi, rumus 1 ya, maka hanya diperoleh sebesar 28,21. Sedangkan rumus yang kedua itu dihasilkan sebesar 15,13%. Nah, di sini di sini bisa dilihat bahwa nilai dari heterosis dan heterobilasnya itu masih tergolong sedang ya, karena nilainya itu di atas 15%. Itu ya, artinya nilai heterosisnya itu sudah menunjukkan bahwa F1 itu lebih besar dibandingkan P1 dengan P2. Kemudian untuk mengukur dari sifat kualitatif dan kuantitatifnya itu bisa menggunakan persamaan. Sebenarnya kita belajar terkait dengan persamaan dari statistik. Nah, untuk melihat dari nilai kualitatif itu bisa menggunakan uji square ya, G-square. Misalkan kita bisa mengamati secara langsung tanaman itu bunganya warna apa, kemudian bentuk daunnya itu bagaimana, serta bentuk bijinya itu bagaimana. Nah, itu semuanya bisa dilakukan pengujiannya dengan menggunakan uji G-square. Sedangkan untuk yang kuantitatifnya, nah itu terkait dengan angka-angka yang diperoleh dari pengukuran. Misalkan adalah produksi. Kalau produksi itu kayaknya dengan massa, yaitu kilogram, gram, atau tinggi dari tanaman itu bisa diukur dengan menggunakan penggaris atau alat ukur, yaitu berupa sentimeter, meter, dan lain sebagainya. Atau jumlah anakan, kalau itu merupakan suatu rumpun, maka kita bisa menghitung jumlah anakannya berapa ya. Nah, ini bisa dihitung dengan menggunakan uji atau analisis of varian, atau bisa disingkat dengan ANOVA ya. Lebih familiarnya itu uji ANOVA. Nah, kita mulai dari sifat kualitatif ya, perhitungan sifat dengan menggunakan kualitatif, yaitu menggunakan C-square. Nah, kita kembali lagi pada persilangan yang dilakukan oleh Mendel, di mana Mendel itu jika melakukan persilangan dengan menggunakan dua sifat atau dihibrid, maka akan diperoleh perbandingan nisbah, yaitu sebesar 9:3:1 ya. Nah, seperti yang sudah dicontohkan di depan tadi, nisbahnya itu adalah 9:3:1. Nah, berdasarkan hasil observasi keturunan F2,
suatu tanaman yang memiliki sifat biji bulat dengan biji warna kuning itu sebesar 315, sedangkan biji bulat warna hijau itu adalah 108, biji keriput warna kuning itu 101, dan biji keriput warna hijau itu 32. Nah, dari hasil yang realitasnya ini, hasil penelitiannya ini, apakah sesuai dengan teori yang disampaikan oleh Mendel, yaitu perbandingan nisbah 9:3:1. Artinya ini dibandingkan hasil 315, 110, 108, 101, dan 32, apakah itu mendekati perbandingan ini ataukah tidak. Nah, itu perlu suatu pembuktian. Nah, pembuktiannya dengan menggunakan persamaan, yaitu chi-square. Nah, pertama-tama kita hitung dulu jumlahnya, jumlahnya dari yang sifat tadi disebutkan, ya, itu totalnya adalah 556 biji, ya. Perbandingan seharusnya, nah, itu kalau kita perhitungkan berdasarkan hasil penelitian yang tadi sudah disampaikan di soal, maka harusnya persamaannya itu bukan 3,15, ya, melainkan 3,12,75 kalau kita membandingkan dengan sifat 9:3:1. Begitu juga dengan yang 108, harusnya itu bukan 108 tapi 104. Nah, kalau kita berbicara dengan perbandingan 9:3:1. Begitu juga dengan yang 101, itu harusnya 104, harus sama, itu seperti ini. Dan juga yang 1 itu harusnya 34, bukan 32. Nah, ini suatu hal yang berbeda, ya. Kalau ini merupakan suatu nisbah yang diutarakan oleh Mendel, kalau yang ini itu merupakan hasil realitas dari penelitiannya, gitu ya. Nah, apakah ini masih tergolong dari sifat yang dikemukakan oleh Mendel ataukah ini berbeda? Maka kita perlu membuktikannya. Untuk membuktikan ini, maka kita masukkan persamaan ini, ya, hasil perhitungan ini dengan menggunakan persamaan chi-square test atau t-test, gitu ya. Langkah pertama, nah, untuk persamaannya itu adalah untuk t-test itu x kuadrat itu sama dengan sum dalam kurung O dikurangi E dikuadratkan dibagi dengan E, ya. O itu adalah hasil realitas, ya, dikurangi dengan perbandingan seharusnya, ya, dari hasil perhitungan Mendel itu seharusnya berapa, ya, kemudian dibagi dengan nilai yang seharusnya. Tadi kan diperoleh untuk hasil penelitiannya itu 315 dikurangi hasil perhitungan berdasarkan hukum Mendel itu 312 dibagi 312. Begitu seterusnya, karena dijumlah maka semuanya dijumlah, gitu ya. 315, 101, kemudian 104, kemudian 34, itu semuanya dijumlah. Dari sini nanti akan dihasilkan x kuadratnya itu adalah 0,47. Ya. Kemudian setelah itu kita perlu menghitung derajat bebasnya. Derajat bebas itu diperoleh dari jumlah nisbah. Di sana kan ada 4 nisbah, ya. Ada 9, ada 3, ada 3, ada 1. Berarti ada 4. Nah, jumlah nisbah dikurangi 1 atau n dikurangi 1. Ya, n itu ada 4 dikurangi 1 berarti 3. Nah, tujuannya apa? Tujuannya di sini untuk mencari nilai X tabel. Nah, ini ketetapannya. Kalian bisa mencari X kuadrat tabel, ya, atau tabel T, ya, tabel T di internet bisa, atau di buku tabel di perhitungan statistik itu bisa. Nah, berdasarkan hasil perhitungan yang di tabel dengan tingkat validitas sebesar 95%,
diperoleh dari sini ya, 0,5 berarti nilai alfanya itu 5%. Ya. Berarti tingkat kepercayaannya itu adalah 95%. Nilainya diperoleh dari X tabelnya itu adalah 7,82. Nah, jika dibandingkan antara X tabel dengan X hitung, maka nilai X tabel ini lebih besar dibandingkan dengan nilai X hitung. Hal ini menyimpulkan bahwa penyimpangan hasil yang diperoleh itu tidak nyata, ya, sehingga sesuai dengan perbandingan yang diharapkan. Artinya bahwa penyimpangan yang tadi dikemukakan di awal, ya, seperti ini, ya, ini kan awalnya bilang ini berbeda, ya, tapi berdasarkan hasil uji statistik, ya, hasil uji statistik itu menunjukkan bahwa penyimpangan ini tidak nyata, ya. Meskipun ada berbeda, tapi tidak nyata. Ya. Menurut hasil perhitungan tidak nyata. Sehingga ya kalau tidak nyata berarti sama saja. Artinya apa? Artinya perbandingan nisbah itu sama dengan perbandingan nisbah yang dilakukan oleh Mendel. Jadi dapat diasumsikan bahwa hasil penelitian itu sesuai dengan kaidah hukum Mendel. Kalau itu yang tadi adalah sifat kualitatif. Sedangkan kalau untuk sifat kuantitatif itu menggunakan uji ANOVA. Nah, ini agak lumayan lumayan ribet karena ada perhitungan menggunakan sifat-sifat ANOVA. Nah, persamaannya itu bisa menggunakan heterosis ya, atau H2 itu sama dengan rho kuadrat genotip dibagi dengan rho kuadrat fenotip dikali 100%, di mana rho kuadrat itu adalah 1/n-1 ya, sum F1 dalam kurung XI kurangi X di rata-rata. Untuk rho kuadrat P ya, rho kuadrat P atau fenotip itu sama dengan nilainya adalah rho kuadrat F2. Sedangkan rho kuadrat E, nah ini untuk menghitung rho kuadrat E ya, itu diperoleh dengan cara rho kuadrat P1 fenotip 1 ditambah rho kuadrat fenotip 2 ditambah rho kuadrat fenotip keturunan 1 ya, filial 1 ya, dibagi 3. Sedangkan rho kuadrat genotip itu sama dengan rho kuadrat fenotip ya, yang ini dikurangi rho kuadrat E yang ini gitu ya. Nah, maka nanti akan diperoleh pendugaan ragam ya, pendugaan ragam sifat heterogenitasnya berapa. Nah, ini ada hasil pengamatan, sebenarnya hasil pengamatan ya. Bisa dilihat di sini bahwa dari panjang tongkol ya, panjang tongkol itu ada 5 tanaman ya. Ada 5, ada 6 tanaman, atau 7, 8 dan seterusnya sampai 21. Kemudian di sini jumlah F1-nya itu ada 4 dan seterusnya. Untuk totalnya ada 57. Untuk P1 seperti ini ya. Untuk yang panjang tongkol 12 itu ada 1, yang 13 ada 2 ya. Seterusnya ada itu totalnya adalah ada 101. Sedangkan yang P2 untuk yang 9 ya. Untuk 9 itu ada 1, yang 10 ada 12 dan selanjutnya totalnya ada 9. Kemudian F2 ya, hasil persilangan dari F1 ya, itu menunjukkan seperti ini. Totalnya adalah 401. Kemudian langkah selanjutnya kita menghitung rataan dulu ya. Rataan dulu dari hasil jumlah ini kita hitung rataannya dengan menggunakan rumus sum F1 kuadrat besar ya, sum FI kali SI dibagi sum FI gitu ya. Nah, untuk mempermudah perhitungan ini bisa kita menggunakan tabel bantu perhitungan. Nah, dengan cara kita memisahkan hasilnya ini ya.
Nah, misalkan kita tarik yang F1 ini ya, F1 ini nilai F1. Berarti X-nya itu ada 5, ya 5, 6, 7, 8. Berarti 5, 6, 7, 8. Nah, totalnya berapa di sini nanti disumblahkan. Kemudian F-nya ya, F ini berarti ini ya. Berarti 4, 21, 24 dan 8. Tulis di sini, kemudian kita kalikan antara panjang tongkol yang 5 cm ya dengan jumlahnya ya. Jumlah tanaman yang memiliki panjang tongkol sebanyak 5 cm. Berarti 5 kali 4 itu 20. 6 kali 21 itu 126. Begitu seterusnya, dengan demikian nanti totalnya adalah 378. Kemudian selanjutnya kita cari X rata-rata. Ya, X rata-rata kan diperoleh dari rumus ini. Jumlah FI kali XI. Berarti ini ya. Jumlah XI kali XI, FI kali SI itu adalah 378 dibagi jumlah FI. Jumlah FI itu ini. Ya, berarti 57. 378 dibagi 57. Itu hasilnya adalah 6,6. Ya, untuk X rataan. Kemudian selanjutnya kita cari ragamnya. Ya, ragam itu rumusnya rho sama dengan 1 per N-1 dikali jumlah FI dikali XI dikurangi X dikuadratkan. Nah, ini juga kita menggunakan tabel bantu untuk mempermudah. Yang pertama kita mencari angka atau perhitungan X dikurangi X rata-rata. Ya. X-nya ini 5 ya, dikurangi X rata-rata. Nanti diperoleh hasil minus min 1,6 gitu ya. Seterusnya min 1,6, kemudian ini dijumlahkan, hasilnya adalah min 0,4. Kemudian hasilnya ini dikuadratkan, hasilnya 2,6 gitu ya. Di 2,6 dan seterusnya, totalnya adalah 5. Kemudian selanjutnya karena di sini ada FI kali XI min X kuadrat, maka di sini nanti dikalikan F4 dikalikan 2,6, hasilnya adalah 10,2. Begitu seterusnya, nanti dihasilkan angka sebesar 37,5. Nah, persamaan ini sebenarnya bisa disederhanakan lagi. Nanti ini bisa dibalik menjadi sum FI ya dikali XI min X rata-rata dibagi jumlah F. Itu ya. Dibagi jumlah F. Jadi nanti hasilnya 37,3 dibagi 57. Nanti hasilnya adalah 0,67. Atau bisa kalian jabarkan menggunakan rumus ini. Sama saja hasilnya nanti ya. Berarti ini 1 dibagi N min 1. N-nya itu adalah 57, ya dikurangi 1 berarti 56. Kemudian dikali 37,5 ya. 1 per 56 kali 37,3. Nanti hasilnya sama 0,67. Gitu ya. Nah, dari hasil perhitungan ini nanti akan dimasukkan ke rumus heterabilitas. Ya, seperti yang tadi, yaitu rho kuadrat E ya. Itu sama dengan rho kuadrat P1 P2 tambah rho kuadrat F1 per 3. Nanti dihasilkan besaran rho E-nya, rho kuadrat E-nya itu adalah 2,17. Kemudian kita juga mencari rho P, rho P fenotipnya. Rho P itu sama dengan, ketentuannya adalah sama dengan rho dari F2. Ya, rho F2 itu kan 5,07. Ya, 5,07. Nih, rho F2 itu 507. Tinggal dimasukkan saja di sini persamaannya. Kemudian kita juga harus mencari rho genotip. Rho genotip itu boleh dari rho fenotip dikurangi rho environment. Ya. Maka diperoleh hasil 5,07 dikurangi 2,17. Hasilnya untuk genotipnya adalah 2,9. Nah, dari hasil ini kemudian dimasukkan pada rumus heterabilitas.
Rumus heterogenitas itu H kuadrat sama dengan rho genotip dibagi rho fenotip dikali 100%. Gitu ya. Tinggal masukkan saja 2,9 dibagi 05,07 kali 100% itu adalah 57,2%. Nah, berarti heritabilitasnya yang diperoleh adalah 57,2%. Tuh. Nah, untuk ketentuan dari nilai heterabilitas, untuk nilai heterabilitas lebih besar dari 50% itu tergolong tinggi. Sedangkan nilai heterabilitas di antara 20% sampai 50% itu tergolong sedang. Kurang dari 20% itu tergolong rendah. Karena ini 57,2 maka itu tergolong tinggi. Sehingga dapat diasumsikan bahwa heritabilitas panjang tongkol itu tinggi. Artinya sifat tersebut lebih besar dipengaruhi ragam genetik dibandingkan ragam lingkungan. Ini sebenarnya untuk mengetahui sejauh mana lingkungan itu mempengaruhi, genetik dan lingkungan itu mempengaruhi sifat dari tanaman atau fenotipnya. Karena kita tadi sepakat bahwa fenotip itu sama dengan genotip tambah lingkungan. Itu. Nah, dari sini sudah kita peroleh jawaban bahwa dengan sifat yang diperoleh dari percobaan tadi, maka diasumsikan bahwa sifat ini memang benar-benar dipengaruhi oleh genetik. Dengan hasil perhitungan, heterabilitasnya itu adalah 57,2. Mungkin seperti itu ya penjelasan terkait dengan karakter kualitatif dan karakter kuantitatif. Jika ada pertanyaan lebih lanjut terkait dengan perhitungan dan lain sebagainya, bisa ditanyakan melalui grup WA. Sekian penjelasan hari ini, semoga bisa dimengerti ya. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.